iri sama orang kaya, tapi kalian benci proses yang mereka lalui. Kalian mau hasilnya, tapi nggak mau jalan pedihnya. Karir gue di peruangan, bro. Oke, mungkin aku mau garis bawahi dari tadi omongannya Bang Der ya. Ngomongnya gini nih, kalau kita tarik aset kita dari bank dan kita masukin ke sebuah aset, itu untuk menstabilkan. Karena banyak sekali miskonsepsi di era sekarang, investasi buat cepet kaya. Dan itu kesalahan terbesar menurut gua. Oh iya. Gak ada istilah cepet kaya itu, investasi cepet kaya itu tidak ada. Iya. Semuanya itu berproses dan untuk menjaga nilai aset kita aja, bukan untuk tiba-tiba kaya. Iya, betul. Dan justru dengan mindset cepet kaya itulah banyak orang akhirnya rugi, malah ya karena gitu kan pengen cepet akhirnya kena scam misalnya, atau dia kena keserakahan, akhirnya ya rugi lah di tradingnya dia dan lain-lain. Betul. Jadi harus mindsetnya harus benar gitu. Yang benar misalnya lu punya modal 100.000, cuman boleh dipakai 5%. Cuman boleh Order value-nya. Betul. Nah, tapi leverage-nya bisa 50 sampai 75 kali sampai 100 kali boleh. Oh, caranya gitu. Supaya nggak jebol gitu loh kalau misalnya ada apa-apa terjadi. Kalau dibalik posisinya lu pakai 75% modal lu dari modal, terus leverage-nya 10%. Boleh. 10 kali. Nggak bisa tetap jebol dong. Berarti kalau kita bilang 75.000 kali 10, 750.000 kan. Sedangkan modal kita cuma 100.000. Paham? Oh, margin call. Margin call pasti. Kalau dia turun dikit aja kena margin call. Oh. Jadi jangan sampai ngeri future. Jadi jangan sentuh futures, Aku semenjak kejadian itu karena bilang, ya pembelajaran bro, bangkit lagi kan. Alah, nggak ada bangkit. itu juga salah satu quotes yang paling kurang ajar tuh ya. Oh, ada. Aduh, siapa? Maksudnya kayak misalnya ibarat kayak lu udah bangkrut nih di satu tempat, lu disuruh bangkit dan cobain lagi. Menurut gue gini, kalau lu udah belajar sesuatu dari situ dan lu tahu ada sesuatu yang lebih baik, ini katanya Ko Andrew ya. Ko Andrew ngomong di podcast waktu itu gini, Sam, gue happy lu rugi di kripto. Dia bilang gitu. Wah, gue kan kayak kenapa nih dia bilang happy rugi di kripto? Dia bilang, karena kalau kamu untung di kripto misalnya, kamu jadi nggak mau kerja, kamu si influencer nggak mungkin bangun, karena udah cepet nih ternyata uangnya kayak gini ya. Akhirnya oke, lu berhasil misalnya dapat dari 100 juta digulung sampai 10 M misalnya. 10 M lu berhasil gulung sampai 50 M. Pertanyaannya, setelah 50 M, apakah lu mau tiba-tiba turunin tingkat resiko lu lebih rendah dan oke, gue emas aja deh dengan 50 M, yang penting naik dikit-dikit, lu bangunin? Nggak mungkin kan? Pas lu yang mau lebih, kemarin aja 50 M cuma sebulan, ini pasti bisa 100 M dalam berapa? Nah, akhirnya resikonya makin gede, akhirnya begitu hit sekali loss, momentum itu habis semuanya. Nah, jadi Ko Andrew bilang, justru ketika lu loss kayak gini, lu belajar bahwa ternyata uang itu tidak ada yang instan ya, semua itu tidak ada yang cepet kaya ya, kayak gitu-gitu.